Halo guys, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Dan di video kali ini saya mau bahas 10 Q&A terbaik untuk YouTuber pemula. Di video kali ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban inspiratif untuk teman-teman yang baru mau memulai jadi YouTuber. Jadi beberapa waktu yang lalu saya kumpulkan 10 pertanyaan dari situs quora.com dan mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut di video kali ini. Pertanyaan pertama, seberapa menjanjikankah pendapatan seorang YouTuber pemula? Banyak yang mengira mungkin jadi YouTuber itu enak, bisa dapat duit, kemudian juga mungkin bisa terkenal, banyak yang nonton video-videonya, tapi kenyataannya tidak seindah itu teman-teman. Kenapa? Karena jadi YouTuber itu cukup sulit dan memang butuh proses ya. Nah, buat gambaran dan yang pengen tahu banget, di YouTube itu ada yang namanya CPM. Simpelnya CPM ini adalah kira-kira berapa sih pendapatan yang didapat seorang YouTuber dari 1000 kali tontonan terhadap iklannya. Misalnya begini, misalnya seorang YouTuber punya CPM sekitar $1,1 misalnya. Artinya, ketika ada 1000 kali tayangan pada iklan yang ada di channel dia mendapatkan $1,1. Jika CPM-nya misalkan $2, artinya mungkin pendapatan si YouTuber hanya $2 untuk sekitar 1000 tayangan iklan. Jadi itu sekitar 28-30 ribuan. Pertanyaannya, menurut Anda, mudah nggak sih dapetin 1000 views gitu untuk iklan misalnya? Mungkin buat sebagian orang cukup berat, tapi ini menjanjikan sebenarnya kalau kita memang sungguh-sungguh dan punya minat yang besar untuk jadi YouTuber. Jadi kalau ditanya menjanjikan nggak, agak sulit sih, tapi kalau memang kita kerja keras dan semangat, bisa jadi itu bisa dicapai. Kemudian, jika kamu jadi YouTuber, apa konten yang akan kamu buat? Nah, kalau misalnya saya ditanya seperti ini, saya akan memilih untuk membuat konten yang berkaitan dengan sesuatu yang saya sukai atau yang berkaitan dengan hobi saya. Kenapa? Karena saat mengerjakannya saya akan lebih enjoy dan pasti akan lebih banyak ide yang bisa saya hasilkan. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kita bikin konten yang sesuai sama minat kita atau kesukaan kita gitu. Jadi kita akan punya banyak ide. Dan kalau misalkan ditanya jenis kontennya, ini bermacam-macam sih. Misalnya kalau Anda suka fotografi misalnya, maka Anda bisa angkat tema fotografi. Kontennya misalnya bisa berupa review, bisa tutorial, parodi, rekomendasi, dan banyak lagi. Tapi berangkat dari satu tema yang memang Anda sukai atau Anda minati. Jadi bisa kembangkan dari sana dan pasti akan banyak ide-ide yang muncul. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang butuh ide konten untuk jadi seorang YouTuber. Jadi bisa mulai dari sana. Nah, kalau misalkan ngomongin soal hobi dan cara dapat income dari sana, teman-teman bisa nonton nih salah satu video saya yang judulnya Cara Dapat Uang dari Hobi dan Google AdSense. Linknya ada di deskripsi buat yang pengen belajar monetisasi YouTube-nya pakai Google AdSense. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kebanyakan blogger atau YouTuber itu gagal? Banyak faktor sih, tapi menurut saya ada beberapa hal yang membuat seorang content creator itu biasanya akan gagal. Pertama, dia kurang mencintai kegiatan menjadi seorang YouTuber. Kenapa? Karena jadi YouTuber itu nggak mudah, harus bikin video, harus punya ide-ide konten, harus promosi, dan itu proses yang panjang dan mesti dilakukan dengan kerja keras. Nah, banyak yang menjadi YouTuber sekedar ikut-ikutan, akhirnya nggak terlalu mencintai dan akhirnya nyerah di tengah jalan. Yang kedua, mungkin tidak belajar. Jadi walaupun kita content creator ya, memulai di awal juga kita harus belajar nih, harus belajar skill-skill, misalnya skill editing video, mesti belajar gimana sih cara bikin konten yang menarik buat orang lain, terus juga belajar tentang optimasi video YouTube-nya. Nah, itu semua kan harus dipelajari. Jadi banyak yang sebenarnya nggak mau belajar hal itu. Dan yang paling krusial menurut saya adalah cepat menyerah. Jadi ketika hasilnya belum terlihat misalnya atau tampak kurang menjanjikan, akhirnya menyerah di tengah jalan. Tidak ada daya tahan atau daya juang untuk tetap melanjutkan apa yang sudah dimulai gitu. Nah, berikutnya, apa untungnya jadi YouTuber? Mungkin buat setiap YouTuber ya itu beda-beda, tapi buat saya pribadi, pertama jadi YouTuber bisa dapat passive income. Jadi ketika saya membuat video misalnya yang udah ditonton ratusan ribu orang atau puluhan ribu orang, video ini tuh terus ditonton dan di sana tuh ada iklan. Jadi selagi video tersebut ditonton oleh orang-orang, maka pendapatan iklannya akan terus mengalir dan ini sifatnya pasif karena saya bikin video misalnya beberapa tahun yang lalu sampai hari ini masih ada pendapatannya. Jadi cukup menarik sebenarnya yang ingin dapat income dari YouTube. Dan yang kedua, bisa juga promosi bisnis nih buat yang hobi marketing atau punya produk misalnya. Contoh untuk video-video tadi tuh udah ditonton puluhan ribu orang, artinya ketika di dalam video itu saya selipkan promosi bisnis saya, promosi tadi juga akan menjangkau puluhan atau bahkan ratusan ribu orang tadi. Jadi benefitnya double nih kalau buat saya menjadi YouTuber. Dan yang ketiga, ini juga penting banget buat saya menjadi YouTuber itu bisa melakukan hobi dan akhirnya dibayar, baik itu dari iklan YouTube-nya ataupun dari sumber-sumber lainnya.
Ini salah satu channel YouTube saya, namanya Kanala ID. Di sini saya khusus membahas tentang investasi saham, dan karena saya hobi banget, akhirnya saya enjoy banget tuh bikin channel YouTube tentang itu, dan konten-kontennya bisa saya update setiap minggu. Kalau Anda tertarik, boleh nih cek di channel Kanala ID. Nah, buat yang pengen belajar jadi YouTuber, bisa nih ikut kursus online masterclass Yuk Jadi YouTuber. Kalau tertarik, linknya di deskripsi ya. Berikutnya, apakah menjadi YouTuber itu susah? Nah, ini tergantung nih, balik lagi ke masing-masing orangnya. Kalau kita enjoy, prosesnya akan lebih mudah dan bisa kita nikmati. Tapi ketika kita menjadi YouTuber hanya ikut-ikutan atau tidak ada sesuatu yang mendorong minat kita, maka prosesnya saya yakin akan jauh lebih sulit. Kenapa? Karena nggak sesimpel itu untuk jadi YouTuber. Kita mesti bikin video, mesti dapat ide konten, mungkin harus bikin skrip video juga, harus syuting, harus ngedit, harus promosi. Prosesnya banyak sekali, dan kalau misalkan kita tidak punya kecintaan terhadap apa yang kita lakukan, itu akan sulit. Dan makanya untuk jadi YouTuber, kalau mau panjang ya karirnya, mesti semangat gitu, mesti tahu kenapa kita melakukan hal tersebut. Berikutnya ada lagi nih, mengapa aktris atau aktor atau YouTuber pintar tidak main TikTok? Di sini saya nggak tahu maksudnya pintar itu seperti apa, apakah yang tingkat intelijensinya tinggi atau seperti apa, tapi bisa jadi banyak faktor kenapa seseorang belum memanfaatkan TikTok. Misalnya belum ada kebutuhan, jadi misalkan mereka masih nyaman dengan platform yang mereka gunakan, jadi belum melihat ada kebutuhan, akhirnya nggak main TikTok. Atau mungkin masih wait and see ya, karena di dalam digital marketing, di perusahaan-perusahaan biasanya akan menunggu ketika momen itu sudah cukup yakin gitu. Kalau misalkan mereka belum yakin, mereka biasanya akan menunggu dulu untuk memanfaatkan satu platform sampai mereka benar-benar yakin dan ternyata emang terbukti di situ. Jadi bisa jadi mereka emang cuma wait and see. Tapi pada akhirnya ketika TikTok ini makin ramai, saya yakin banyak kreator yang akan beralih ke sana juga. Apa saja kesalahan yang biasa dilakukan YouTuber pemula? Menurut saya ada beberapa hal sih. Yang pertama, tidak tahu apa yang jadi selera penonton. Jadi kebanyakan itu bikin konten, yang asik aja nih atau ikut-ikut dari YouTuber lain, nggak apa-apa, tapi kita harus tahu nih selera penonton tuh yang kayak gimana sih. Kenapa? Karena ketika kita bikin video yang nggak sesuai sama selera penonton, yang nonton akan sedikit atau mereka nontonnya mungkin cuma sebentar, dan itu tentu kurang bagus buat optimasi channel kita. Jadi kita mesti tahu selera penonton. Di sini saya ngambil contoh videonya KKI ya, walaupun banyak yang nggak suka, tapi banyak yang nyari dan banyak yang akhirnya mau nontonin videonya dia gitu. Sampai satu video bisa ditonton 40 juta orang, kan artinya ada sekian puluh juta orang yang sebenarnya mau nonton videonya dia. Jadi mungkin itu seleranya orang-orang, dan dia pinter bikin konten yang memang satu jadi bahan omongan, dan kedua orang memang mau nontonin video kayak gitu loh. Nah, berikutnya kesalahan yang mungkin biasa dilakukan juga adalah kurang promosi. Jadi promosi ini penting banget. Kenapa? Karena kita harus bikin orang tuh tahu sama produk kita, sama YouTube kita. Nah, disitulah perlunya promosi yang gencar, terutama ketika channel kita belum terlalu dikenal. Nah, buat yang bertanya-tanya gimana promosi channel YouTube, gimana dapetin 1000 subscriber, bisa nih nonton video yang ini nih. Linknya juga ada di deskripsi ya. Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini dan tonton video ini supaya bisa dapetin 1000 subscriber. Berikutnya, berapa gaji seorang YouTuber? Nah, seperti yang saya bahas di awal tadi, sebenarnya nggak ada angka pasti ya, tapi pendapatan seorang YouTuber itu tergantung dari berapa banyak yang nonton atau klik iklan mereka, dan kedua, berapa pendapatan CPM-nya mereka tadi. Makin besar, makin banyak pula penghasilan tadi. Misalnya gini, misalnya tadi CPM untuk 1000 kali tontonan iklan misalnya $2 gitu kan. Artinya semakin banyak yang nontonin iklan si YouTuber tadi, tentu akan lebih besar pendapatannya. Jadi nggak tergantung dari jumlah subscriber, nggak tergantung dari berapa banyak video yang dia upload, tapi dari berapa banyak yang nonton. Misalnya CPM-nya tadi $2 lah, kita anggap gitu ya. Kita kalikan aja, kalau misalnya ada 100.000 kali tontonan, kali 2, dibagi 1000, dapatlah $200 atau sekitar 2,8 sampai 3 jutaan. Kenapa dibagi 1000? Karena CPM itu artinya cost per mile. Per mile itu artinya per 1000. Jadi untuk setiap 1000 orang yang nonton, itulah penghasilannya gitu. Gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Berikutnya, apa pendapatmu tentang YouTuber yang suka ngeprank orang? Kalau saya sih no comment ya, asalkan nggak merugikan orang lain ya it's fine gitu. Tapi kalau misalkan menurut pendapat saya pribadi, YouTube itu isinya harusnya kreatif. Jadi banyak sebenarnya ide-ide yang bisa kita angkat. Jadi alternatif konten lain itu masih banyak. Ya kalau memang pranknya kreatif dan bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau merugikan dan hanya ikut-ikutan, menurut saya agak disayangkan ya. Karena menurut saya YouTube lebih dari sekedar prank.
disinilah justru platform tempat kita bisa sharing, bisa mengasah kreativitas, bikin konten yang beda dari yang lain. Jadi mestinya dimanfaatkan seperti itu. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menjadi YouTuber? Tentu cukup panjang penjelasannya, saya udah buatkan video khusus yang judulnya Cara Jadi YouTuber Termurah dan Terlengkap di 2020. Anda bisa nonton videonya, linknya juga ada di deskripsi. Di video itu saya bahas step by step, mulai dari dapetin ide, milih peralatan, bikin video, dan sebagainya. Nah, sekedar mengingatkan lagi buat yang mau join di masterclass jadi YouTuber, bisa klik yang ada di deskripsi ya. Atau buat yang mau belajar editing video, bisa ikutin kelas ini nih, editing video untuk pemula. Link pendaftaran juga ada di deskripsi. Sekian dan sampai jumpa di video-video lainnya.